Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ini Podcast KPU Wonogiri. Hari ini bersama saya Pascal Jatikusuma, tanggal 15 Juni 2026. Ini adalah bulan lahir Pancasila dan tentu semangat itu terus berkobar dan memberikan kita sebuah dorongan untuk berdiskusi mengenai jalannya negara kita. Hadir bersama saya Pak Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Bapak Satyagraha. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini cerah, kemarin sepertinya hujan, nggih. Ya, Oke, partisipasi, Pak. hmm, Pemilu tahun 2024 di Indonesia hmm, itu sekitar 81%. Itu berarti 8 dari 10 orang ke TPS. hmm. Apakah itu langsung menunjukkan bahwa demokrasi kita sehat? Ya, angka persisnya 81,72%. Hmm. Sebetulnya kalau dilihat dari angkanya, ini cukup baik karena target RPJMN 2020-2024 itu angkanya 79,5%. Nah, tapi kita tidak hanya melihat angka. Kalau kita melihat angka, sebetulnya kita bicara soal demokrasi prosedural. Hmm. Nah, kalau lihat prosedural, secara prosedural cukup baik ini angka ini. Pilihan angka ini cukup baik. Capaian dari angka ini. Kita lihat coba misalnya di negara-negara berkembang, ini juga relatif lebih baik kita angkanya. Apalagi kalau dilihat dari negara maju. Amerika misalnya yang 50-an%, Jepang yang 55 atau 56%. Hmm. Sekali lagi kita tidak kemudian berpatokan hanya pada angka partisipasi. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi entry awal begitu. Sebenarnya apa sih yang kita coba lihat? Apakah hanya sekedar angka atau ada makna di balik angka-angka itu? Hmm. Pancasila, Pak. Hmm, Korelasi yang terbentuk antara Pancasila dengan hmm. demokrasi. Apakah sekarang masih relevan atau memang itulah yang menjadi fondasi? Ya, kalau kita bicara Pancasila, kebetulan di bulan Juni, 1 Juni lahirnya Pancasila, 81 tahun yang lalu, Bung Karno berpidato di depan forumnya BPUPKI, bicara tentang filosofi Grundslag gitu. Apa sih sebetulnya yang menjadi dasar dari negara yang akan kita bangun ini? Kemudian Pancasila ini ditetapkan dan menjadi dasar negara. Dasar negara artinya adalah Pancasila menjadi satu-satunya sumber hukum, sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau kita bicara demokrasi misalnya, kita kaitkan dengan angka-angka tadi, kita coba balik nih, apakah Pancasila ini memenuhi itu semua atau tidak? Ada dua demokrasi yang kita lihat ya, kita kenal ya. Yang pertama demokrasi prosedural, yang seperti tadi kita sampaikan di depan. Mm. Secara prosedur, angka-angka ini memenuhi. Ada masalah atau tidak, capaiannya, partisipasinya bagaimana, kemudian apakah sudah dilantik atau belum, target-target itu terpenuhi sudah. Hmm. Tetapi ada hal lain, demokrasi prosedural, di luar itu ada juga namanya demokrasi substansial. Hmm. Nah, di sini sebetulnya kalau kita bicara Pancasila, Pancasila ini sebetulnya menurut saya peta jalan untuk menuju ke demokrasi substansial. Hmm. Kalau kita lihat Pancasila, biasanya yang sering kali kita sampaikan tentang demokrasi itu kan di sila keempat. Hmm. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat hikmat kebijaksanaan kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi tidak bisa kemudian kita melihat Pancasila itu hanya sila keempat ansih, sila keempat saja. Hmm. Karena satu sama lain di Pancasila itu saling berkelindan, saling bertaut begitu. Nah, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, dan jangan lupa ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hmm. Nah, kalau bicara Pancasila sebagai peta jalan demokrasi substansial, jelas bahwa demokrasi kita ini tidak hanya bicara tentang bagaimana secara prosedur pemilu ini dilakukan, tetapi bagaimana tujuan akhir dari demokrasi ini untuk Hmm. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Gitu. itu. Hmm. Nah, berarti demokrasi nggak selesai, Pak, setelah kita coblos doang ya? Berarti masih Hmm. masih Hmm. panjang runtutan setelahnya. Iya, betul, betul sekali itu. Dan fatal kalau kita kemudian hanya berpikir bahwa demokrasi itu berhenti setelah
pemilu, pilkada, pilkades, pemilihan ketua OSIS ini selesai. Karena di balik itu masih ada rangkaian lagi. Kalau kita bicara bagaimana partisipasi publik di dalam proses bernegara, berorganisasi dan sebagainya, maka demokrasi substansial ini sebetulnya kita bicara soal di situ. Prosedur selesai berhenti gitu, tetapi ada mekanisme lain yang harus diikuti oleh warga negara dan warga negara punya hak di situ. Mm-mm. Jadi bukan kemudian 5 tahun sekali selesai pemilu Mm-mm. selesai sudah dianggap demokratis Eh, begitu negara kita. dan tentu itu tidak hanya tanggung jawab bagi pemilih yang Hmm, pilihannya menang ya Pak ya. betul. Kalau kami sering sampaikan, kita sering sampaikan ke teman-teman pemilih pemula itu bagaimana demokrasi. Demokrasi itu yang pertama adalah ada kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, ini adalah bertanggung jawab atas eh, hasil atau kesepakatan bersama. Ini menjadi penting. Hmm. Oke Pak, Hmm, bagi generasi saya ya Pak, generasi Z ya. Saya ini tetua generasi Z Pak, angkatan tahun 1997, kepalanya Gen Z. hmm, Bagi kami yang lahir pada saat revolusi tapi tidak ikut dalam reformasi, hmm, mungkin banyak teman-teman sedulur pemilih yang belum mengenal mengenai konsep hikmat kebijaksanaan. hmm. Eh, bisa dijelaskan Pak Niko? Nah, ini penting juga ya saya kira. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bicara hikmat kebijaksanaan itu kan sebetulnya bicara tentang akal sehat. Bicara tentang eh, bagaimana masing-masing individu yang punya hak pilih misalnya, kalau kita bicara konteks pemilu, itu betul-betul memilihnya didasari oleh akal sehat. Hmm. Tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming dan sebagainya. Iming-iming dalam arti money politik dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang kami melihat Pancasila sebetulnya sudah betul-betul meletakkan dasar. Demokrasi kita adalah demokrasi substansial. Hmm. Urusan prosedural itu urusan urusan bagaimana mengkonversi suara ini menjadi kursi misalnya. Hmm. Bagaimana hal itu bisa dijalankan. Cuman kita lihat juga bahwa output dari atau outcome dari demokrasi itu sebetulnya bicara tentang keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Nah, itu saya kira ini kenapa menjadi penting hikmat kebijaksanaan itu karena kita lihat saat ini belum tentu semua dilandasi oleh hal itu. Hmm. Belum tentu semua dilandasi oleh akal sehat. Masih ada beberapa data dari Bawaslu kan ada pelanggaran pemilu terkait money Hmm. politik, pelanggaran pemilu tentang intervensi dan sebagainya. Hmm. Nah, kalau kita kuatkan betul di demokrasi prosedural, ini akan menguatkan sistem demokrasi dikuatkan betul di demokrasi substansial, Substansial. substansinya kita pegang, maka secara prosedur ini akan berjalan dengan baik. Belum tentu angka capaian angka yang tinggi itu demokratis, belum tentu. Hmm. Zaman Orde Baru, saya ini generasi akhir dari generasi milenial. Gitu. Wah. Zaman Orde Baru itu capaian kita luar biasa, tapi kan ada sisi mobilisasi di situ. Hmm. Mobilisasi bukan partisipasi murni, tetapi ada partisipasi pemilih yang dimobilisir oleh negara. Hmm. Gitu. Yang berarti bisa saja bukan hikmat kebijaksanaan. Betul. Oke, kalau begitu Pak, Hmm. apa tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini? Kalau menurut saya, kita coba bayangkan ya, kalau misalnya betul-betul setiap orang, setiap individu yang punya hak pilih, itu memahami apa yang akan dipilihnya. Kita bicara tentang akses informasi yang merata, Hmm. yang setara dan merata begitu. Sehingga tidak ada namanya asymmetric information begitu. Iya. Kita bicara tentang kebebasan memilih tanpa ada tekanan. Kalau itu betul-betul bisa dijalankan, pilihan yang dilakukan oleh publik pada saat pemilu maupun pilkada, ini adalah pilihan yang betul-betul murni karena berlandaskan akal sehat. Hmm. Dan ini yang sedang kita garap sebetulnya. Di saat masa jeda tahapan ini, secara prosedur pasti akan kita lakukan dengan tahapan yang terukur gitu, tetapi hal ini yang jarang diambil oleh pihak-pihak yang berkompeten. Hmm. Dan saya kira penyelenggara pemilu punya beban moral untuk bicara soal ini.
gitu. Bendera. Sebagai pelaksana undang-undang. Ya, Oke, eh, saya melihat ada banyak sekali gejolak ya Pak ya di hmm, tahun 2024. hmm, Menurut Bapak sendiri, mana yang lebih berbahaya antara politik uang, hmm. isu polarisasi atau hoax yang ada yang sering lewat di media sosial? Nah, tiga hal itu ya yang saya kira menjadi menjadi catatan di pemilu kemarin ya, pemilu dan pemilihan kemarin. Hmm, Polarisasi, kemudian money politik dan hoax ya. hoax Saya kira ini sama saja begitu sama bobotnya aja ya, berbahayanya. sama berbahayanya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang kebebasan di dalam memilih menggunakan akal sehat, ini akan habis saya kira ini hal-hal ini. Hmm. Jadi mau tidak mau ya memang secara gradual, secara sekuental Hmm, juga harus diselesaikan secara betul. bersama-sama. Karena rusaknya tidak ujuk-ujuk, maka Ya, memperbaikinya juga harus secara gradual. ya, karena kan ada istilah yang sesuatu yang mudah didapatkan mudah juga hilangnya, Pak. Betul. Eh, Menurut Bener. Pak Ketua, apakah media sosial memperkuat demokrasi atau justru memperbesar polarisasi? Ini kan tergantung kita makainya seperti apa ya. Hmm, Sama halnya dengan artificial intelligence ya. misalnya. Eh, kita motifnya mau untuk apa? Kalau media sosial ini betul-betul kita gunakan untuk memperkuat demokrasi, sangat mungkin. Sebaliknya juga demikian. Hmm, Maka apa namanya? Bagaimana kemudian sebagai penyelenggara misalnya, atau masing-masing dari kita itu paham betul ini kegunaannya apa. Kita lihat ini sebagai alat misalnya, sebagai alat untuk apa. Jadi kembalikan lagi kalau kita bicara ini untuk tujuan bernegara, saya kira media sosial akan sangat kuat. Dan kita di KPU Wonogiri kan saya kira kita sama-sama coba mainkan ini dengan cermat gitu, bagaimana media sosial kita ini bisa menunjang memperbaiki iklim demokrasi khususnya di Wonogiri. oke. Kembali lagi Pak ke Hmm. pelajaran sejarah. Hmm. Kira-kira Pak Ketua, Bersejarah. iya. Bung Karno pernah menyebut Indonesia sebagai bangsa gotong royong. Apa Mm-mm. makna demokrasi gotong royong pada era saat ini? Sebetulnya itu ini ya, itu pidato Bung Karno di tanggal 17 Agustus 66. Hmm, Jadi Bung Karno menyampaikan eh, kecenderungan kita ini suka menjiplak apa namanya bangsa lain gitu. hmm, Padahal padahal kita punya punya trademark tersendiri lah, kurang lebih seperti itu. Bangsa kita ini sebetulnya rakyat kita ini adalah rakyat gotong royong. Makanya ketika bicara Pancasila, Bung Karno kan menyampaikan kalau ndak mau lima, ambil tiga. Tiga itu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kalau ndak mau itu kita pakai satu. Kalau diperas lagi itu jadi gotong royong. hmm. Sederhananya adalah bahwa kebinekaan kita ini eh, mau ndak mau harus bicara soal bagaimana gotong royong ini dijalankan. Nah, demokrasi dan gotong royong ini kita bukan bicara soal prosedural lagi kan sebetulnya. Kita bicara tentang substansi dari gotong royong, substansi dari demokrasi itu apa? Bagaimana demokrasi ini betul-betul satu sama lain bahu membahu, tancut tali wondo begitu istilahnya untuk Hmm. membangun negara ini untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Nah, itu berarti secara tidak langsung malah menyelesaikan isu polarisasi ya? Betul, kita betul sekali itu. Saya kira eh, polarisasi itu karena kebinekaan yang kemudian diperuncing kan begitu. Perbedaan yang terus-menerus dibenturkan. Nah, ketika kita kembali lagi ke Pancasila, kita bicara gotong royong bahwa tujuan bernegara kita itu apa, ketemu itu di Hmm. sila kelima gitu. Sebagai instansi, Pak, Hmm, penyelenggara pemilu dan pemilihan ya tentunya, hmm. apa Pak yang perlu diubah dari cara kita memandang pendidikan politik? Nah, ini eh, kalau secara kewenangan itu di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 itu kita kan fokusnya memang kebanyakan bicara soal demokrasi prosedural, penyelam-
sebagai penyelenggara pemilu, bahasanya begitu. Bahasa penyelenggara pemilu itu kan selesai sebenarnya. Mm. Ketika pemilu tidak ada, maka seolah-olah kita tidak bekerja, Menyelenggarakan apapun. tidak menyelenggarakan apapun. Di publik pun persepsinya demikian. Nah, tapi ada kewajiban lain kita juga adalah melakukan sosialisasi atau pendidikan pemilih. Untuk apa? Mempersiapkan supaya di pemilihan berikutnya, ini kualitas demokrasi ini bisa meningkat. Kualitas demokrasi ini bisa lebih baik. Nah, pada segmen ini sebetulnya, pada titik ini sebetulnya, upaya kita itu bukan lagi bicara soal demokrasi prosedural, Mm. bukan lagi bicara soal teknis mencoblos misalnya. Sederhananya kan demokrasi Iya, prosedural kan teknis mencoblos, partisipasi meningkat dan benar. sebagainya. Tetapi kita lebih pada demokrasi prosedur Substansial. substansial. Kenapa saya harus mencoblos? Mm. Kalau kita tarik kemarin hasil risetnya teman-teman Imapres kan Ya, ketahuan ya, bagaimana peran pemilih pemula ini sangat mewarnai di dalam angka invalid vote. Nah, maka ini yang menjadi pijakan kita, program-program KPU Wonogiri hari ini adalah bicara tentang demokrasi substansial untuk substansial. mendukung perbaikan demokrasi sehingga di prosedural nanti akan lebih baik angka-angkanya. Oh, Gitu. jadi memang substansial itu pada akhirnya akan berimplikasi pada demokrasi prosedural, Betul, atau demokrasi prosedural pasti akan menginduk pada demokrasi substansial. betul. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Hmm. Bagaimana peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi ke depan? Nah, yang pertama harus disadari bahwa negara ini milik kita semua. Kami yang sebetulnya tidak tua-tua banget ya. Generasi yang lebih sepuh itu pasti akan berakhir. Yang akan melanjutkan ya teman-teman yang sekarang. Ini klise ya, tapi benar bahwa siapa lagi yang akan menentukan masa depan kalau bukan teman-teman muda saat ini. Hmm. Saya kira kita bicara sejarah dan sebagainya, itu pasti teman-teman muda akan bicara, wah itu historical lah, kesejarahan dan Hmm. sebagainya, harus sering disampaikan. Tetapi saya yakinkan bahwa ini betul. Nah, kita masing-masing punya hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan bagaimana negara ini ke depan. Setiap kebijakan yang diambil oleh negara pasti akan berimbas pada kita. Kita. Setiap kebijakan akan berimbas pada hal-hal keseharian kita. Maka betul-betul lihat, sadari bahwa negara ini milik kita. Ini yang pertama. Kalau di kita sebutnya handar beni lah. Oh ya. Kita wajib merasa memiliki. Oh, Yang kalau kedua, berarti di dalam bahasa Inggris namanya sense of belonging, Pak. sense of belonging. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melindungi negara yang milik kita ini, Hmm. negara yang punya kita ini. Bagaimana caranya? Aktif sebagai citizen, aktif sebagai warga negara. Bukan hanya 5 tahunan, tetapi kalau bicara prosedural ya kita bicara bagaimana aktif mengkritisi kebijakan publik, mengawal janji-janji kampanye dan sebagainya. Kemudian aktif mempertanyakan dan sebagainya. Termasuk juga mengapresiasi apabila itu baik menurut Hmm. kita kan seperti itu. Jadi setelah handar beni yang kebi dan yang ketiga adalah cari Hangrosowani berani untuk menyatakan pendapatnya. Nah, selain pada saat pemilu juga pada saat non tahapan tidak ada pemilu pilkada, ingat bahwa kita punya hak dan kewajiban untuk dandani, memperbaiki, mengkritisi, memberi masukan Hmm. kepada pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Oke, luar biasa. Padat, Pak. Kita konklusikan Oke, hari ini diskusi kita. Mungkin dalam satu closing statement yang compact dari ketua. oke. KPU selaku penyelenggara pemilu ini memang punya kewajiban sebagai pelaksana dari undang-undang untuk melaksanakan demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural adalah demokrasi yang diukur dengan angka-angka. Mm-mm. Tapi jangan lupa bahwa kita semua, bukan hanya KPU, punya kewajiban untuk memperkuat demokrasi secara substansi, Substansial. demokrasi yang sesungguhnya yaitu demokrasi yang bertujuan untuk menyelamatkan harkat dan martabat bangsa Bangsa. Indonesia. Dan itu semua ada di Pancasila sebagai peta jalannya. Oke. Pancasila, peta jalan demokrasi substansial. Terima kasih kepada seluruh sedulur pemilih yang berkenan menonton podcast kita hari ini, dan apabila ada
Kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun Wonogiri Wonogiri melalui melalui demokrasi. demokrasi.